Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Dwiki Bella Vista, Standbook 182250, kelas F, Teknik Informatika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang contoh dari Big O dan Brute Force Algorithm. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, yang pertama, kita perlu tahu dulu aturan teoremanya. Oke, di sini saya punya 5 teorema. Yang pertama, teorema untuk penjumlahan, kemudian perkalian, dan juga apabila ada konstanta di dalam, kemudian apabila bentuknya seperti ini ya, penentuan Fn-nya, kemudian bagaimana jika di dalamnya hanya ada nilai konstanta. Oke, langsung saja kita ke contoh dari teoremanya. Nah, jadi untuk aturan teorema yang pertama itu seperti ini ya, penjumlahan. Kemudian untuk penyelesaiannya itu adalah kita cari nilai maksimum dari n dan juga n pangkat 2 ya. Nah, kalau n ini kan sama nilainya dengan n pangkat 1 ya. Berarti n pangkat 1 dengan n pangkat 2, nilai mana yang paling besar? Tentu saja n pangkat 2. Jadi, apabila soalnya seperti ini, maka hasilnya adalah Big O n pangkat 2. Oke. Kemudian, untuk contoh dari aturan teorema yang kedua, itu perkalian ya, seperti ini. Kemudian, untuk penyelesaiannya, kita lihat ya, ini n pangkat 1 ya, kemudian ini n pangkat 2, namanya perkalian itu berarti dijumlahkan pangkatnya ya. Ini n pangkat 1 berarti 1 ditambah 2, maka hasilnya n pangkat 3. Jadi untuk soal yang ini, itu hasilnya adalah Big O n pangkat 3. Nah, kemudian untuk contoh soal dari aturan teorema yang ketiga, misalnya seperti ini. Nah, di sini tentu saja 5 ini adalah konstantanya, maka untuk nilai Big O-nya itu adalah Big O n pangkat 2. Nah, kemudian untuk teorema yang keempat, misalnya soalnya seperti ini, langsung saja dimasukkan nilai Big O-nya itu adalah n pangkat 2. Yang terakhir, hanya 3, yaitu nilai konstanta, langsung saja kita bisa ketahui bahwa nilai Big O-nya itu adalah Big O 1 ya, jadi Big O 1. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini saya punya pseudocode. Nah, untuk yang pertama, di sini ada looping ya, ada for, kemudian ada jumlah sama dengan jumlah ditambah A indeks KI. Nah, untuk penyelesaian soal ini, ada notes-nya nih. Jadi kita perlu lihat untuk catatannya. Yang pertama, untuk semua operasi penugasan, aritmatika, read atau baca, cetak atau print, pengkondisian, akses array, seperti read, print, delete, edit, itu masing-masing bernilai Big O 1. Nah, selain itu, dalam hal ini adalah perulangan, maka nilainya adalah Big O n. Nah, berdasarkan beberapa catatan tadi, kita sudah bisa tebak ya, bahwa untuk for-nya ini, dia adalah Big O n ya, karena for ini adalah perulangan ya, jadi nilainya adalah Big O n. Kemudian ini termasuk dalam kategori aritmatik, jadi tentu saja nilainya adalah Big O 1. Nah, jadi untuk kompleksitas waktunya, langsung saja kita masukkan Tn sama dengan Big O n dikali Big O 1. Maka hasilnya adalah Big O n. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kenapa di sini kali? Karena kita lihat ini jumlah ya, perintah yang ada di bawah ini berada dalam ruang lingkup miliknya perulangan ya. Jadi apabila dia berada di dalam ruang lingkup dari perulangan ini, maka dia harus dikalikan seperti itu. Jadi nilainya itu adalah Tn sama dengan Big O n dikali dengan Big O 1, maka hasilnya adalah tentu saja Big O n karena n kali 1 hasilnya adalah n. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Nah, untuk soal kedua sama kasusnya, untuk for juga itu Big O-nya itu adalah n ya, jadi Big O n. Kemudian ini juga ada for, jadi nilainya adalah Big O n juga.
Nah, kemudian yang ini ya, selain perulangan itu adalah Big O1. Nah, jadi di sini adalah Big O1. Kemudian dari sini kita bisa tentukan kompleksitas waktunya itu adalah Tn sama dengan Big On dikali ya, karena for yang kedua ini berada di dalam ruang lingkupnya for yang pertama, makanya dikalikan. Kemudian dikalikan Big On ini ya yang tadi, setelah itu dikalikan dengan Big O1 karena perintah yang ini berada di dalam ruang lingkup milik for yang kedua. Oke, jadi untuk hasil perkaliannya adalah Big O N pangkat 2 ya, dari hasil N dikali 1, maka hasilnya adalah Big O N pangkat 2. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Nah, contoh ketiga sama seperti tadi ya, terkecuali looping itu, maka hasilnya adalah Big O1. Oke, di sini tentu saja nilainya adalah Big O1, while ini masuk dalam jenisnya looping ya, jadi dia bernilai Big On. Kemudian untuk bagian sini, karena dia bukan perulangan, bukan looping, maka tentu saja nilainya adalah Big O1, kemudian ini juga nilainya Big O1. Nah, berdasarkan ini, kita bisa tentukan bagian kompleksitas waktunya seperti ini ya. Jadi, di sini hasilnya adalah Tn sama dengan Big O1 ditambah Big On ya, dikali Big O1 ditambah Big O1. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini tambah ya? Karena kita lihat nih. Nah, di sini pertama kan yang ini Big O1. Big O1 ini di sini ya. Kemudian ini tambah. Nah, dia tambah karena while ini bukan berada di dalam ruang lingkupnya I. Makanya di sini dia ditambahkan. Oke? Nah, yang boleh dikali itu hanyalah ini, yang dua perintah yang ini. Makanya kedua perintah ini dia berada di dalam kurung kurawal untuk dikalikan dengan while-nya tadi. Jadi hasilnya adalah Big O1 ditambah Big On dikali dengan Big O1 ditambah dengan Big O1. Nah, kalau ini kan hasilnya adalah Big O1 ya, untuk penjumlahan tadi. Kemudian apabila sudah seperti ini, yang pertama kita selesaikan tentu saja perkaliannya dulu ya. Jadi Big On dikali dengan Big O1 itu hasilnya adalah Big On. Kemudian kita jumlahkan. Nah, Big O1 ditambah Big On tentu saja hasilnya adalah Big On. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita lihat ada read ya, berarti tentu saja nilainya adalah Big O1. Kemudian berikutnya di sini ada if ya, if else, karena dia tidak termasuk dalam looping. Jadi tentu saja nilainya adalah Big O1. Kemudian di sini juga ada aritmatika, nilainya adalah Big O1. Ada juga cetak ya, dua-duanya cetak, tentu saja nilainya adalah Big O1. Nah, kemudian untuk kompleksitas waktunya langsung saja kita masukkan Tn sama dengan Big O1 ditambah Big O1 ditambah nilai max dari Big O1 ditambah Big O1 dikali Big O1. Nah, kenapa di sini nilainya max ya? Di sini nilainya max karena di dalam ini kan pengkondisian. Jadi sebenarnya programnya sekali jalan karena tidak ada looping. Nah, tapi di sini punya kondisi. Kalau misalnya X mod 2 sama dengan 0, maka dia akan jalankan perintah ini. Kemudian apabila tidak, maka dia akan menjalankan perintah ini. Karena dia di dalam adalah kondisi, namanya Big O itu adalah mencari nilai terburuknya, ya, menghitung nilai terburuknya, tentu saja kita pakai nilai max ya. Jadi kita cari nilai max dari ketiga statementnya ya. Jadi Big O1 ditambah Big O1 kali Big O1. Di sini operasinya perkalian karena yang ini tidak termasuk di dalam ini ya. Jadi maksudnya berbeda kondisi ya, yang ini. Nah, kemudian kita cari nilai max-nya. Untuk yang ini Big O1 ditambah Big O1 tentu saja hasilnya adalah Big O1 juga. Kemudian dikali dengan Big O1, ya, kita muat ke sini. Kemudian hasil perkalian dari ini, tentu saja hasilnya adalah Big O1 juga.
Nah, lalu kemudian Big O1 ditambah Big O1, maka hasilnya adalah Big O1. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor yang kelima. Nah, nomor 5 ternyata berbeda dengan contoh soal yang pertama sampai nomor 4. Di sini kita membahas tentang brute force ya. Jadi di sini ada sebuah persoalan tentang knapsack di mana kita menyelesaikannya dengan algoritma brute force. Oke. Jadi langsung saja. Nah, di sini dimisalkan terdapat 4 buah objek ya dan sebuah knapsack dengan kapasitas K sama dengan 16. Oke, kemudian detailnya sebagai berikut, di mana objek pertama itu dia memiliki bobotnya 2, profitnya 20, objek yang kedua bobotnya 5, profitnya 30, kemudian untuk objek ketiga bobotnya 10, profitnya 50, dan objek yang terakhir bobotnya 5, profitnya 10. Nah, untuk menyelesaikan ini menggunakan algoritma brute force, itu yang pertama kita harus menghitung setiap himpunan bagiannya dulu. Oke, jadi di sini saya buatkan tabel dengan masing-masing himpunan bagian. Nah, yang pertama untuk himpunan bagian kosong, itu tentu saja total bobotnya juga kosong dan juga total profitnya kosong. Nah, kemudian apabila di dalam himpunan bagian itu cuma ada objek pertama, tentu saja total bobotnya adalah 2 ya. Jadi kita ambil yang ini. Apabila objek pertama saja yang kita masukkan ke dalam knapsack, maka bobotnya itu adalah 2 ya. Kemudian untuk profitnya juga 20 sesuai dengan ini. Selanjutnya apabila di dalam knapsack itu yang kita tampung itu hanya objek kedua ya. Objek kedua itu maka untuk total bobotnya tentu saja 5, profitnya 30 ya. Ini 5 dan 30 diambil dari sini. Oke. Kemudian apabila di dalam knapsack-nya itu yang ditampung hanya objek ketiga ya, objek ketiga maka untuk bobotnya itu 10, total profitnya 50. Nah, kemudian apabila objek yang dimasukkan ke dalam tas itu atau ke dalam knapsack-nya itu hanya objek keempat, maka untuk total bobotnya itu adalah 5 dan juga total profitnya adalah 10. Kemudian apabila di dalam tas itu atau di dalam knapsack-nya saya masukkan objek pertama dan objek kedua, tentu saja bobotnya menjadi 7 ya, karena 2 ditambah 5 hasilnya adalah 7. Kemudian untuk total profitnya tentu saja menjadi 50 karena 20 ditambah 30 menjadi 50. Nah, setelah itu apabila di dalam tas itu atau di dalam knapsack-nya yang saya tampung itu adalah objek pertama dan juga objek ketiga, maka tentu saja untuk bobotnya itu menjadi 2 ditambah 10, maka hasilnya adalah 12. Begitu pula untuk total profitnya menjadi 20 ditambah 50 menjadi 70 dan seterusnya. Oke. Nah, ini semuanya ini saya bisa rampung menjadi seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat, kita cari dulu masing-masing himpunan bagiannya ya. Jadi pertama 1 dan 2 atau 1 dan 3, kemudian 1 dan 4, 2 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 4, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah kita menentukan ketiganya, yaitu himpunan bagian, total bobot, dan juga total keuntungan, tentu saja yang pertama kita lihat adalah himpunan bagian manakah yang memiliki total bobot terbesar. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa ini ya, yaitu himpunan bagian 2 dan 3, dia memiliki keuntungan terbesar, yaitu 80. Kemudian di bagian total bobot, kita lihat apakah 80 ini memiliki bobot yang tidak melebihi dari kapasitas knapsack yang kita punya tadi. Nah, tentu saja tidak, karena 80 ini memiliki total bobot yaitu 15, sedangkan knapsack milik kita tadi maksimalnya adalah 16. Oke. Jadi dalam hal ini objek 2 dan objek ketiga yang kita tampung ke dalam knapsack. Nah, kemudian untuk solusinya adalah X sama dengan 0,1,1,0 ya, di mana 1 ini merupakan objek yang kita ambil,
Objek yang kita ambil tadi kan 2 dan 3. Nah, kemudian objek yang kita terambil yaitu 1 dan 4, kita beri poin 0. Jadi 0, 1, 1, 0. Oke, kemudian himpunan bagian objek yang memberikan keuntungan maksimum adalah 2 dan 3 dengan total keuntungan adalah 80. Seperti itu. Oke, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.